Mentor Ilmuwan Malaysia, MITI, Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia pada tahun 2020, Mentor Kelas Pengembangan Diri Muda Millennials, KPM Indonesia 2020, Mentor Muslimah Indonesia Menulis, MIM Indonesia 2019, Guru Mata Pelajaran PPKN, MIM Indonesia pada tahun 2019, kemudian Sanggar Bimbingan Pelajar Sungai Buloh di Malaysia 2020 dan sampai 2022, kemudian dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN SD dan pembelajaran PKN SD di STKIP Taman Siswa Bima, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021 hingga 2022. Kemudian ada beberapa riwayat publikasi ilmiah nih teman-teman. Ada salah satunya tahun 2018 menumbuhkan nasionalisme pada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera. Tahu pasukan pengibar bendera? Ya, Paskibra. Nah, itu ada di Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman di Jurdiksiam Unram. Itu 2018, mohon maaf. Lalu ada beberapa yang lain, 2020 hubungan amalan kepemimpinan lestari dengan kepemimpinan guru sekolah menengah pertama Kecamatan Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian menumbuhkan nasionalisme pada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera. Nah, selain itu yang berkaitan dengan buku pembicara pada hari ini, teman-teman, ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh penulis tentang the power of limits, atau misalnya di sini find your passion. Jadi nanti berhubungan dengan ini, bukunya juga berhubungan dengan jati diri, be yourself, menjadi muslimah pembelajar dan lain-lain. Banyak. Nanti teman-teman bisa explore, tanya ke pemateri jika ingin mengetahui lebih lanjut dan sharing beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya ada salah satunya nih judul karya yang kita akan bahas. Ada yang ingat judul bukunya? Be the first, be the best, ya, be different. Ada yang tahu tahun berapa terbitnya? Oke, 2020 betul naik. Nah, Kakak Mila atau dipanggil siapa Kak? Kak Mila. Kak Mila, oke, Ya, teman-teman bisa panggil Kak Mila. Akan menjelaskan apa sih isi dari buku itu ya Kak. Nah, teman-teman nih Kak, sebagai tambahan informasi, sudah membaca sedikit review tentang buku Be the First, Be the Best, Be Different. Jadi mungkin teman-teman nanti akan ada yang sharing atau Kakak bisa menjelaskan lebih rinci kalau teman-teman bertanya. Nah, teman-teman sebagai tambahan, Kak Mila itu adalah pada tahun 2022, ada di sini yang suka baca buku. Kak Mila itu adalah Putri Literasi Nasional pada tahun 2022. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi selain banyak banyak tulisannya, Kamila juga banyak bacaannya, suka membaca, sehingga dijadikan Putri Literasi pada tahun 2022. Oke, kita langsung aja Kamila. Silakan teman-teman boleh persiapkan alat tulisnya jika ingin mencatat. Kita akan mulai review buku dari Kamila. Tepuk tangan semuanya. oke baik. Terima kasih banyak Mbak Mumun ya. Ya, betul. Oke, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini, saya alhamdulillah bisa sharing session bersama teman-teman atau adik-adik di Nizamiyah High School. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Sang Reformis sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Oke,
adik-adik sekalian dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru Nizamiyah High School, perasaan bangga dan senang bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik di Nizamiyah High School. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk sharing session terkait dengan salah satu karya yang alhamdulillah terbit di tahun 2020 bersama rekan saya, sahabat saya yaitu Mbak Wina. Jadi untuk for information bahwasanya Mbak Wina itu merupakan salah satu mahasiswa lulusan Al-Azhar Mesir, di mana di situ kami berdua berkolaborasi dalam rangka membahas terkait dengan salah satu judul yaitu Be the First, Be the Best, Be Different. Nah, sebelum masuk pada apa sebenarnya yang menjadi isi atau inti dan poin yang terdapat di dalam buku Be the First, Be the First, Be the Best, Be Different tersebut, saya ingin mencoba kilas balik kenapa sih kok bisa judul buku itu ada, apa sebenarnya yang melatar belakangi. Karena mudah-mudahan harapan saya adalah adik-adik yang hadir dalam kegiatan ini nanti ke depannya, tadi juga Mbak Mumun sudah memberitahu kepada saya bahwasanya adik-adik di sini sudah menuliskan semacam proposal yang dimana 3 tahun ke depan apa yang akan dicapai. Dan harapan saya adalah semoga keluar daripada kegiatan ini ada satu hal yang mungkin nanti ditambah atau sudah ada, yaitu dengan menulis karya. Karena karya itu bisa menjadi salah satu legacy untuk kita ke depan agar dikenang dan juga bermanfaat. Dan mudah-mudahan adik-adik di sini juga bisa membuat karya yang sama atau sejenis, bahkan lebih baik gitu. Dah berangkat dari karya, mungkin bisa di PowerPoint saya sudah terlihat di lokasi teman-teman. Ya, sudah Kak, sudah terlihat. Sudah ya, oke. Sebentar. Iya, oke. Saya tidak bisa melihat ya, jadi mungkin ngalir aja kita diskusinya. Oke, jadi untuk diketahui bahwasanya latar belakang dari adanya karya Be the First, Be the Best, Be Different ini adalah berangkat dari ketika saya S1. Jadi pada waktu itu tepatnya di 2016, pada saat S1 tahun ketiga kuliah, saya dipertemukan dengan salah seorang guru pesantren yang telah berjuang dan memberi pengaruh di lingkungan tempat beliau bekerja. Nah, saat itu kami dipertemukan saat mengerjakan film dokumenter. Nah, waktu itu kebetulan kaderullahnya saya sebagai sutradaranya. Nah, pada saat menjadi sutradara kan kita harus menggali informasi terkait dengan tokoh yang akan menjadi pemeran dalam film kita kan. Nah, makanya saya mencoba mengulik hal itu dalam diri si tokoh. Dan ada satu hal yang beliau ucapkan. Nasihatnya beliau adalah be the first, be the best, be different. Nah, makna yang diperoleh pada waktu itu adalah yang beliau utarakan pada kami selaku pembuat film tersebut adalah jika tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang berbeda. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu nasihat yang menurut saya sangat ngena gitu di hati. Itu dari tahun 2016. Dan kemudian di 2020, pesan itu terus terngiang gitu. Kenapa nggak saya jadiin karya aja gitu? Karena yang saya yakini bahwasanya kok bisa ya saya bisa ingat selama itu tentang pesan itu. Terus saya coba refleksi, kontemplasi kan, berpikir mungkin Allah inginkan saya membuat sebuah karya dengan saya ingat dengan pesan itu. Karena menurut saya jika ada ide atau ada pemikiran baik yang terlintas dalam pikiran kita, tandanya itu amanah dari Allah bahwa Allah percaya bahwa kita bisa melakukannya. Maka saya mengambil peran itu ya dengan membuat karya. Mungkin tantangan saya saat itu adalah tidak bisa mengerjakannya sendiri karena kesibukan dan lain hal. Sehingga saya dengan adanya tantangan itu saya mencoba untuk mencari solusi. Gimana caranya? Ya udah, solusinya adalah dengan mencari teman atau partner untuk kolaborasi.
gitu. Jadi kalau ada tantangan saat kita ingin membuat karya, maka jangan berhenti, harus berpikir gimana caranya agar bisa, agar tetap bisa. Yaitu tadi saya mikirnya ya udah coba cari teman untuk kolaborasi supaya bisa tercapai. Seperti itu. Oke, dan alhamdulillah terbit. Dan di dalam buku tersebut, sebagaimana yang mungkin sudah adik-adik di sini baca, bahwasanya di dalam buku tersebut terdapat 3 bab ya, sesuai dengan judulnya. Bab pertama itu tentang be the first, terus bab kedua tentang be the best, dan bab ketiga tentang be different. Nah, kemudian arti dari babnya. Tadi kan yang saya dapatkan di tokoh yang saya ambil nasihatnya, itu beliau mengatakan bahwasanya kalau nggak bisa jadi yang pertama ya jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik ya itu jadilah yang berbeda. Itu makna awalnya. Namun setelah saya berdiskusi dengan rekan saya Wina selaku penulis kedua dari buku ini, ada makna lain nih adik-adik sekalian. Maknanya adalah be the first. Di sini kami menaruh makna di bab pertamanya itu membahas mengenai bagaimana cara agar kita tahu apa yang hendak kita tuju. Itu be the first. Kemudian bab kedua be the best itu membahas atau mengarah pada bagaimana caranya agar kita bisa menggapai tujuan tersebut. Dan be different itu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai kehidupan yang sedang dijalani agar lebih bermakna, berdaya, dan menginspirasi. Jadi yang pertama itu adalah kenal tujuannya, yang kedua adalah tahu bagaimana mencapai tujuan, dan yang ketiga adalah setelah tahu tujuan, setelah tahu bagaimana caranya, berikutnya adalah bagaimana caranya menginspirasi. Artinya apa yang udah kita lakuin berusaha untuk memberi inspirasi atau teladan bagi orang lain. Itu harapannya ya, seperti itu. Nah, untuk bab pertama yaitu Be the First, itu terdapat 9 judul. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah coba tengok dikit gitu ya di daftar isinya. Kemudian di bab kedua juga ada sekitar 25 judul, subjudul. Kemudian di bab ketiga adalah ada sekitar 13 ya, 13 judul gitu, subjudul. Oke. Nah, untuk diketahui bahwasanya melalui buku ini pembaca itu diajak untuk mengingat kembali bahwasanya dirinya itu sebagai khalifah. Jadi adik-adik sekalian, pada dasarnya buku ini itu mengarah kepada bagaimana kita sebagai seorang bagaimana kita sebagai seorang khalifah memiliki peran penting dari Allah. Buku ini mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya kita itu berharga, makhluk Allah dengan modal yang sudah terinstal dalam diri berupa bakat untuk menjalani peran tersebut. Jadi pada dasarnya buku ini tuh berisi hal-hal mengenai bagaimana agar kita memaksimalkan potensi diri kita. Potensi tersebut kita bagi menjadi dua. Ada potensi yang sudah terinstal ketika kita lahir, artinya sebelum kita terintervensi dengan lingkungan kita gitu. Dan juga bagaimana cara kita mengembangkan potensi ketika kita sudah diintervensi oleh lingkungan kita. Itu yang perlu diketahui dalam buku tersebut. Jadi di dalam buku tersebut memberikan tips dan trik bagaimana caranya kita mengembangkan modal yang udah Allah kasih untuk kebaikan, untuk peran yang udah Allah kasih ke kita, yaitu sebagai khalifah. Nah, yang menjadi hal yang menarik menurut saya pribadi dari dalam buku ini adalah karena jujur adik-adik sekalian, saya belajar dari apa yang saya tulis. Kenapa saya bisa belajar? Karena apa yang termuat dalam isi buku ini pun saya ambil dari guru-guru saya, pemikirannya, nasihat-nasihatnya gitu. Dan salah satu tokoh inspirasi yang saya ambil naskah atau nasihatnya adalah Teh Febrianti Almera. Beliau merupakan salah seorang tokoh muslimah yang menulis buku Grit Muslimah gitu. Jadi beliau pernah membahas di dalam bukunya juga bahwasanya
khalifah sederhananya itu adalah seorang pelestari kebaikan. Kadang kan kita kalau membahas terkait dengan khalifah tuh selalu pikirannya besar ya. Wah, pemimpin nih, mana bisa saya jadi pemimpin gitu kan. Nah, beliau tuh menyederhanakan eh, khalifah itu adalah seorang pelestari kebaikan. Apa yang menjadi kebaikan itu kita lestarikan, kita konsistenkan. Itu yang menjadi uh, titik yang saya angkat dalam buku ini. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, gitu kan? Nah, di sini sebelum masuk ke bagaimana caranya, kita coba dulu nih ada motivasi juga di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa aku hendak menjadikan seorang khalifah itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjawab apa yang disampaikan oleh malaikatnya tadi nih. Ibaratnya ngapain sih Allah tuh jadiin kita sebagai khalifah padahal kita itu adalah orang yang akan membuat kerusakan gitu kan. Maka dijawab oleh Allah, malaikat sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah tuh benar-benar kayak tahu potensi kita tuh besar. Potensi kita itu ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Cuman yang menjadi titik kritis kita saat ini adalah kadang kita itu merasa lemah, merasa nggak berdaya dan nggak punya potensi. Padahal Allah sendiri yang bilang ke malaikatnya gitu ya, bahwasanya kamu tuh sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Bahwa kita tuh mampu. Gitu pesannya gitu. Nah, oke. Okay. Berikutnya adalah menjadi pertanyaan buat kita, khalifah gitu kan? Apa benar saya ini khalifah di muka buminya gitu? Apa benar kita ini adalah agennya Allah di bumi? Terus lantas apakah kita ini mampu menjalani kehidupan sebagai seorang khalifah padahal ada begitu banyak PR dalam diri yang belum selesai gitu kan? Apa benar diri ini tuh layak sebagai seorang khalifah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh sering banget menjadi sebuah ibaratnya penghalang, pembatas diri kita untuk bergerak lebih. Kadang kita selalu melihat saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Saya masih malas-malesan, saya masih banyak kekurangan. Kayaknya saya nggak bisa deh menjalani tugas kekhalifahan. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya itu adalah bisikan-bisikan setan, teman-teman sekalian. Bisikan-bisikan setan untuk agar kita pesimis. Padahal tadi kan Allah bilang sendiri bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Sebenarnya kita tuh punya potensi banyak. Cuman kitanya aja yang membatasi diri dengan melihat kekurangan kita saat ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian di dalam buku ini pun ada salah satu pernyataan yang dikatakan oleh Mbak Teh Febrianti Almera yang saya kutip di dalam bukunya Great Muslimah. Beliau mengatakan, sebetulnya ketika kita bermalas-malasan, banyak mengeluh, seringkali tidak pandai memaknai karunia Allah, berlarut-larut, merasa tidak pantas, tidak punya semangat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, itu sudah nggak khalifah banget, menyalahi fitrah kehadiran kita di muka bumi. Kita adalah agen-agen Allah, bukan sekedar tulang berbalut daging yang makan setiap hari untuk mendapat tenaga demi kelancaran aktivitas. Sebab kalau sekadar begitu, tidak ada bedanya dengan binatang. Itu kata beliau. Itu sebenarnya menjadi pemati kita, teman-teman sekalian. Oh, ternyata tugas khalifah itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian dengan tugas itu, pada dasarnya kita diminta untuk menjadi agen-agen Allah gitu. Artinya kita diminta untuk hidup nggak hanya sekedar hidup gitu ya. Seperti pesannya Buya Hamka ya, hidup tidak hanya sekedar hidup. Karena babi hutan juga seperti itu gitu, hidup gitu ya.
Artinya kita tuh diminta untuk ayo positive thinking, kemudian mencoba melihat ke dalam diri, mengenal diri, agar sekecil apapun potensi yang kita miliki, selama itu disalurkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, sesuai dengan peran kita sebagai khalifah, maka itu sangat berharga. Jadi bagi adik-adik sekarang yang kelas 10 ya, tadi Mbak Mumun menyampaikan kepada saya, ayo mumpung kelas 10, lakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa. Nggak peduli itu berdampak atau enggak, setidaknya kamu sudah memanai bahwa hadirnya kamu saat ini adalah sebagai khalifah gitu. Kadang kita juga yang menghambat kita untuk bergerak itu adalah karena berpikir berdampak nggak sih ini? Ya kayaknya ini hal sepele deh gitu. Padahal ya dalam buku ini pun saya sudah menjelaskan sekecil apapun peran potensi yang kita salurkan di jalannya Allah, di jalan kebaikan, maka itu nggak ada yang sia-sia dan nggak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya berharga gitu. Nah, jadi saat ini kita tinggal memilih apakah melakukan kebaikan walau dalam bentuk sekecil dan sederhana apapun, atau memilih untuk berdiam diri dan menjadi tulang berbalut daging yang makan setiap hari hanya untuk mendapat tenaga demi kelancaran aktivitas. Jadi itu semua pilihannya ada di tangan kita ya, teman-teman sekalian. Mau menjalankan tugas kekhalifahan tersebut, ingin punya karakter kekhalifahan tersebut, atau ya udah deh let it flow aja gitu, ngalir aja deh hidupnya gini-gini aja gitu. Nah, itu pilihan kita. Kita mau mengambil peran itu sebagaimana Allah amanahkan kepada kita, atau kita ingin hidup semaunya kita. Padahal nanti kita itu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi kan. Nah, maka kita silakan pilih mau menjalankan amanah sebagaimana yang Allah minta kepada kita, atau sebaliknya gitu, hidup semaunya kita aja, ngalir-ngalir aja gitu ya. Oke, melalui buku ini kita diajak untuk apa lagi? Nah, oke. Jadi melalui buku ini secara tidak langsung kita sebagai pembaca itu diajak untuk mengingat kembali apa yang kita tuju di dunia, serta diajak untuk kembali mengingat bagaimana cara untuk menjalani dan menggapai tujuan tersebut. Nah, sebenarnya ini benar-benar pelajaran untuk saya pribadi, kami penulis. Kenapa? Karena di tengah hiruk pikuk saat ini kita sedang jalani, kadang kita itu ter apa ya, rutinitas yang kita lakukan itu ya hanya sebatas itu aja gitu loh, sehingga kita lupa akan makna kenapa kita melakukan apa gitu. Nah, dengan hadirnya buku ini kita diingatkan kembali bahwasanya segala aktivitas kita di dalam berbagai aspek itu selalu punya tujuan dan makna. Nah, maknanya ini kita arahkan kemana dan bagaimana caranya, itulah yang dibahas di dalam buku tersebut. Oke. Kemudian, adik-adik sekalian, nah, tadi kan kita udah bahas nih, di dalam buku ini, oh ternyata salah satu subjudul di dalam buku ini tadi adalah mengenai bagaimana menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian juga bagaimana mengenal diri kita. Nah, bagaimana cara untuk mengenali diri kita? Maka kita mulai dengan pertanyaan, mengapa Allah menciptakan kita? Kenapa sih Allah ciptain saya gitu? Terus yang kedua, mengapa Allah memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melihat juga merasakan kehidupan dunia? Sebenarnya apa yang Allah inginkan dari diri ini sebagai seorang hamba gitu. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya bersyukur banget bahwa saya bisa mendapatkan nasihat ini, bahkan ini pesan dari guru saya yang saya tuliskan di dalam buku ini. Kalau kita ingin menjalani kehidupan kita agar lebih bermakna, maka harus kita kenali dulu siapa diri kita. Karena dengan kita kenal diri kita, maka kita akan kenal
siapa pencipta kita. Nah, untuk bisa mengenal pencipta kita pun kita harus tahu kenapa kita diciptakan kan. Nah, makanya ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa menjadi motivasi kita untuk kembali berbenah, untuk menyelaraskan aktivitas kita dengan tujuan penciptaan kita. Misalnya, kita saat ini sekolah di Nizamiyah High School. Coba deh jawab gitu ya, supaya apa yang kita lakukan sekarang itu jadi ibadah. Ada nggak sih relevansinya atau hubungannya dengan aktivitas saya sekarang dengan tujuan penciptaan kita? Bahkan adik-adik sekalian, proposal yang udah kalian tulis, itu kalau bisa dicek ulang tuh, dicek ulang. Apakah apa yang sudah saya rencanakan 3 tahun ke depan itu sesuai dengan tujuan penciptaan saya? Gitu. Apakah 3 tahun ke depan yang saya rencanakan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari diri ini sebagai hambanya, yaitu khalifah, melestari kebaikan. Kenapa saya mewanti-wanti itu untuk kita cross-check dalam diri kita, dalam rencana-rencana kita, karena saya membuktikan sendiri adik-adik sekalian, apabila impian kita, rencana kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita, sesuai dengan apa yang Allah mau ridhoi, maka itu sangat mudah Allah kabulkan. Gitu. Secara tidak langsung, kenapa saya meminta adik-adik untuk cek live proposalnya, untuk direlevansikan, untuk dihubungkan dengan tujuan penciptaannya, dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Allah ridhoi, secara tidak langsung itu adalah jalan menuju kesuksesan dari perencanaan adik-adik sekalian. Jadi ini juga momen refleksi gitu. Kenapa sih kok kita bisa gagal? Kenapa sih kok rencana kita selalu aja error gitu ya, dan sebagainya. Nah, salah satu yang bisa kita refleksi atau evaluasi adalah bisa jadi rencana yang kita sekarang susun itu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita dan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau ridhoi. Gitu adik-adik sekalian. Nah, dan saya membuktikan sendiri hal itu terjadi pada diri saya sendiri. Alhamdulillah di waktu momen S1 di semester pertama itu saya diminta oleh mentor saya untuk menulis 100 impian saya selama 4 tahun ke depan. Selama beberapa tahun ke depan. Waktu itu saya tidak menargetkan harus ada tahun sekian gitu, enggak gitu. Karena waktu itu saya masih awam terkait dengan perencanaan gitu ya. Nah, dan beruntungnya adik-adik sudah ada mentor dan ada tujuan jangka menengah atau jangka panjangnya. Kalau waktu itu saya langsung tulis 100 gitu ya. 100 impian gitu. Saya tulis adik-adik. Mulai dari apa? Mulai dari menulis ingin S3 di luar negeri gitu, S2 di dalam negeri gitu. Dan kaderullahnya, tahu nggak adik-adik apa? Waktu itu kan saya punya impiannya S3-nya di luar gitu ya. Kaderullahnya ternyata lebih cepat Allah kasih, yaitu S2-nya di luar negeri gitu. Apa yang melatar belakang itu bisa cepat tercapai gitu. Nah, waktu itu saya ada niatan terkait dengan suatu kebaikan yang ingin saya raih, yang ingin saya capai. Dan memang benar gitu. Kalau kita ngelakuin, kalau kita meniatkan impian-impian itu untuk kebaikan, maka bahkan akan lebih cepat dikasih oleh Allah gitu, di luar dari sangkaan kita. Gitu. Kemudian juga menjadi ibaratnya duta gitu ya, duta pemuda gitu. Itu juga salah satu impian saya. Kenapa saya mau jadi duta gitu? Harus ada why-nya, kenapa? Alasannya. Apakah hanya ingin terkenal? Apakah hanya ingin dilihat dan sebagainya? Tentu tidak gitu. Saya mau menjadikan tujuan dari impian-impian saya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menjadikan diri saya lebih baik dari sebelumnya, dan yang kedua adalah untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat atau menginspirasi, dan yang ketiga adalah untuk menciptakan atau menggunakan potensi yang Allah berikan kepada saya. Jadi
impian atau tujuan yang saya cetuskan tersebut harus berkaitan dengan 3 hal itu. Kalau di luar daripada itu, mending mikir-mikir lagi deh, misalnya untuk terkenal dan sebagainya. Dan ketika saya memiliki impian itu untuk hal-hal kebaikan, untuk menginspirasi, ternyata alhamdulillah di tahun 2022 terwujud menjadi duta literasi nasional gitu. Nah, padahal itu impiannya di tahun 2014 adik-adik. Coba deh. Itu udah berapa tahun tuh selang waktu nulis impiannya dengan tahun terwujudnya gitu. Dan Teman-teman, 1 tahun. Dari 2000 berapa, Kak? dari 2011 2014 terwujudnya 2022. bisa terwujud 2022. Berapa tahun? Ya, jadi bisa jadi doa-doanya nggak langsung terjawab gitu ya, Ya, Kak? betul. Nggak langsung terjawab. Bisa jadi nggak langsung terjawab. Kenapa? Karena Allah pengen memantaskan diri kita dulu nih. Ya udah, untuk jadi duta kan kita harus punya kapasitas, harus rajin baca, harus punya prestasi lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya rencana-rencana kita sekarang itu atau nanti ke depan nggak tercapai, yang bisa kita lakukan adalah evaluasi. Udah sesuai nggak niat, udah bagus nggak niatnya, udah karena Allah nggak, udah untuk orang lain nggak, artinya nggak cuma buat diri kita doang gitu. Terus yang kedua, apakah kita sudah memenuhi kapasitas untuk memenuhi impian tersebut. Jadi di dalam buku ini juga diberikan tips dan trik bagaimana untuk mencapai impian sesuai dengan apa yang Allah mau dalam diri kita, seperti itu gitu ya. Dan juga ada satu lagi cerita nih. Waktu itu di 100 impian di 2014 itu saya nulis pengen jadi pemenang satu karya tulis ilmiah. Jadi pengen juara satu esai, pengen juara satu karya tulis nasional gitu Mbak dan adik-adik sekalian. Di momen saat saya nulis itu sama sekali apa ya, nulis aja tuh jarang banget, apalagi suka nulis gitu ya, sama sekali nggak tahu, apalagi uh, levelnya tuh karya tulis ilmiah yang benar-benar harus belajar gitu. Saya nulisnya itu dalam kondisi saya nggak bisa apa-apa. Nah, artinya apa? Ya itu tadi, ingat katanya Allah gitu, kamu mengetahui apa yang jadi saya ketahui. Kita tuh punya banyak potensi, cuman yang menjadi titik kritisnya adalah kita tuh kadang nggak mau untuk bergerak lebih dikarenakan kekurangan yang kita lihat dalam diri kita saat ini. Jadi pesan saya adalah untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Ayo, mumpung masih muda nih, banyak explore hal-hal positif, keterampilan baru, karena bisa jadi itu bisa menjadi jalan kebaikan buat adik-adik dalam memerankan diri sebagai seorang khalifah di muka bumi gitu. Jadi kalau saat ini udah punya skill, kemampuan, oke, terus kembangkan. Tapi kalau ngerasa diri belum menemukan, terus explore diri, mumpung masih kelas 10 gitu ya. Gitu. Jadi saya nulis itu di 2014 dalam kondisi nggak bisa apa-apa. Dan kaderullahnya di tahun 2017 Allah wujudkan impian itu, yaitu bisa menjadi pemenang karya tulis ilmiah, yaitu esai satu ya di tingkat nasional. Itu tahun 2017. Nah, itu adalah keajaiban-keajaiban yang saya temukan ketika apa yang kita lakukan itu relate dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita dan apa yang Allah suka gitu. Dan yang paling benar-benar ngaruh itu adalah kalau kita ngelakuin sesuatu atau punya impian, please jangan hanya untuk diri kita, tapi juga harus untuk orang lain dan untuk menginspirasi gitu. Apalagi untuk berdakwah ya, kalau misalnya ada niatan untuk mengajak orang dalam kebaikan. Karena prinsipnya jika belajar itu wajib, maka berdakwah itu adalah apa? Sebuah keharusan gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang menjadi pematik saya untuk terus bergerak, meskipun di tengah-tengah pergerakan itu pastilah ada titik-titik di mana kita lagi up and down-nya gitu ya. Tapi ingat kembali gitu bahwasanya kita di bumi itu nggak disuruh tinggal aja, nggak disuruh makan aja, tidur aja, nggak. Ada hal atau misi, mission of life yang harus kita jalankan. Dan untuk menjalankan mission of life itu, kita harus kenal diri kita. Apa yang menjadi potensi dalam diri, maka itu gunakanlah untuk menjalankan misi daripada tujuan penciptaan kita. Seperti itu. Dan oke. Nah,
nanti di akhir insya Allah kita akan sama-sama melakukan simulasi ya adik-adik sekalian ya, tentang bagaimana cara agar kita tuh bisa kenal potensi diri kita. Nanti insya Allah di akhir ya. Oke. Baik. Oke Kak, Nah, terima kasih atas paparannya Kak, luar biasa sekali. Teman-teman boleh tepuk tangannya. Oke, tadi ada beberapa yang disampaikan, salah satunya beberapa proses tidak langsung instan begitu ya Kak. Kemudian di sini nih Kak ada yang tertarik sedang mencoba untuk menulis esai karya ilmiah. Nah, katanya udah ada pertanyaan Kak. Kita bisa langsung buka sesi tanya jawab ya Kamila. boleh banget Mbak Mumun, silakan. Oke, baik, siapa dulu yang mau nanya? Oke, Ega, silakan. Mulai di sini. Silakan Ega, terima kasih. Sini aja, sini aja lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erlangga. Saya itu punya pertanyaan. Kan dulu kan kakak pernah ikut lomba karya tulis ilmiah. Kira-kira tips and triknya gimana kok bisa nembus juara satu setingkat nasional? Oke, terima kasih Erlangga. Oke, Ega. Oke, satu dulu katanya Kak. Mungkin nanti kalau ada yang Ega mau duduk atau berdiri? Oke, Ega nunggu jawabannya Kak. Katanya nanti mau sharing Oke, gimana caranya nulis esai biar nembus tingkat nasional katanya. oke. Ini langsung dijawab nih Mbak Mumun. Ya, silakan Kak. Oke, baik. Makasih banyak Erlangga atas pertanyaannya. Gimana sih caranya supaya bisa tembus nasional? Oke, yang pertama adalah yang perlu kita tahu, pada saat sesi mengikuti perlombaan, pasti kan ada yang namanya seleksi naskah, gitu ya. Nah, pada saat seleksi naskah tersebut, esai ditulis, setelah selesai ditulis, tentu yang namanya proses review dari jurinya, gitu ya. Jadi, ada tips yang perlu diketahui di dalam konten esai atau KTI-nya. Yang pertama adalah gagasan yang kita tulis. Gagasan yang kita tulis itu memiliki masalah yang benar-benar penting atau urgent gitu. Dan kalau bisa di dalam esai yang kita tulis itu harus memaparkan data atau fakta yang terkini gitu. Waktu itu salah satu permasalahan yang saya angkat adalah mengenai rendahnya nasionalisme dalam diri pemuda. Sehingga data yang saya angkat adalah berapa persen data terkait dengan minat atau motivasi nasionalisme dalam diri pemuda di saat itu. Waktu itu saya menggunakan hasil penelitian, itu boleh banget. Nah, ketika ada data atau fakta, itu sangat besar penilaian di juri. Kenapa? Karena apa yang kita angkat itu bukan opini kita doang. Itulah bedanya esai atau KTI dengan opini. Kalau esai atau KTI itu berdasarkan fakta atau data, sementara opini ya hanya pandangan kita aja. Jadi usahakan Erlangga, kalau nanti kamu ikut lomba, usahakan ada data yang kamu masukkan di dalam esai atau tulisanmu. Yang kedua adalah ide atau gagasan. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penilaian karena kita ikut lomba itu nggak cuma kita doang, tapi di kampus yang dimana kampus terbaik di Indonesia ya. Waktu itu kan saya kuliah di Unram, sementara harus bersaing dengan anak-anak UI, UGM dan sebagainya gitu ya. Nah, ide gagasan yang kami angkat waktu itu berusaha untuk berbeda dari yang lain. Nah, bagaimana cara agar berbeda dengan yang lain? Caranya adalah dari aksi nyata yang kita lakukan. Usahakan Erlangga, nanti kalau kamu buat esai atau KTI, nggak cuma masalah yang kamu paparkan di sana, tapi juga gagasan. Gagasan yang kamu cantumkan di sana, itu jangan gagasan yang bersifat ide aja gitu. Nah, karena kalau hanya ide doang, kemungkinan juri itu bukan kemungkinan, memang juri tidak terlalu suka gitu. Karena saya juga pernah ikut lomba dan gagal. Kenapa gagal? Karena ide yang saya cetuskan waktu itu hanya sebatas kayak konsep doang gitu loh. Nah, pada saat juara satu esai nasional, ide atau gagasan yang saya cetuskan itu alhamdulillahnya ide yang sudah pernah saya terapkan atau saya eksperimenkan sehingga sudah ada hasilnya. Jadi, apa yang saya tawarkan dalam esai tersebut bukan sebuah opini, tapi memang sesuatu yang sudah terbukti bahwasanya
dengan hadirnya ide tersebut akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, waktu itu apa idenya saya? Untuk menyelesaikan masalah rendahnya nasionalisme dalam diri siswa, saya membuat sebuah webtoon Pancasila. Nah, kan rendahnya nasionalisme itu kan disebabkan oleh yang pertama gadget atau HP kan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan terpapar dengan arus globalisasi sehingga dia mudah untuk melihat hal-hal di luar gitu. Apa yang menjadi penyebab masalah itu bisa menjadi potensi untuk dijadikan sebagai solusi. Sehingga apa? Oke, anak muda kayak Erlangga ini kan suka nih main semacam kayak HP. Kemudian yang kedua, pasti suka kan dengan hal-hal yang sejenis komik gitu. Karena kalau misalnya dalam tanda kutip kita kasih nasihat atau motivasi untuk meningkatkan nasionalisme dengan verbal doang, pasti itu nggak akan mempan. Sehingga kita perlu yang namanya desain alat berupa media webtoon. Nah, waktu itu webtoonnya itu webtoon Pancasila saya kasih. Kalau adik-adik sekarang punya Line atau masih gunakan, itu nanti boleh cek webtoon Pancasila. Siapa tahu nanti Erlangga bisa mencontoh itu untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah karya gitu ya. Jadi poinnya adalah kalau pengen naskah kita dilirik oleh juri, buatlah gagasan yang berbeda dari yang lain. Cara untuk membedakan gagasan kita dengan yang lain adalah yang pertama tadi harus sudah diimplementasikan. Jadi itulah yang membuat benar-benar skor kami itu tinggi. Skor kami itu tinggi disebabkan oleh gagasan yang kami buat itu sudah terimplementasi dan sudah ada data hasilnya gitu. Waktu itu saya webtoon Pancasila itu diterapkan di salah satu sekolah di Mataram dan hasilnya meningkatkan nasionalisme daripada siswa. Dan itulah yang membuat juri-juri tersebut tertarik. Dan yang kedua, kalau kita udah lolos naskah di tahap pertama, apakah udah cukup? Enggak. Gitu. Masih ada tahap kedua. Apa tuh? Presentasi. Nah, pada saat momen presentasi, ada tipsnya nih Erlangga. Bagaimana cara agar presentasi yang menarik dan bermakna? Yang pertama adalah kuasai teknik public speaking. Bagaimana caranya? Ya tentu, nanti Erlangga pasti bisa belajar nih dari di sekolahnya. Cuman tips dari saya adalah yang pertama, waktu itu gambaran dari saya adalah kami karena temanya nasionalisme ya, waktu itu sebelum kami memaparkan isi daripada esai kami membuat sebuah puisi dulu di awal. Jadi di awal itu kita menarik audiens dulu. Hati jurinya tuh ditarik dulu nih dengan hadirnya puisi dan instrumen. Jadi kami membaca puisi tentang nasionalisme, kemudian ada instrumennya, baru kemudian memaparkan gagasannya gitu. Dan gagasan yang dipaparkan itu tentu memuat terkait dengan hasil daripada eksperimen kami. Dan yang terakhir adalah kalau sudah presentasi, apakah sudah cukup Erlangga untuk seorang juri? Enggak, masih ada lagi yaitu tanya jawab. Jadi usahakan kalau misalnya nanti buat esai atau KTI, misalnya dibantu oleh guru-guru misalnya, usahakan kamu juga paham apa yang kamu kerjakan gitu dengan totalitas atau dengan baik pemahaman terkait dengan ide tersebut. Karena pada saat sesi tanya jawab, juri itu akan mengulik sedalam mungkin apa yang kita tulis sehingga benar-benar karya yang kita tulis itu dinilai original dan berdampak gitu. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa diadopsi oleh Erlangga dan kawan-kawan sekalian jika ingin menjadi pemenang satu karya tulis nasional. Gitu ya. Gimana Ega? Jadi tahapannya lumayan ya Kak. Jadi Ya. Setelah menemukan ide ngapain lagi? Nah, solusinya. Soalnya judul esai saya itu agak berat, Kak. Oke, Agak apa tuh? UU ITE, kontroversi atau solusi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tema yang digagas oleh pemilik lomba tuh apa, Dek? Ya, jadi kita lihat dulu temanya juga nih. Bebas sih. Kalau saya kan milihnya sosum. Subtemanya pertama ada hukum, psikologi, sosial budaya, ekonomi. Saya milihnya hukum. Hukum, tapi tema besarnya membahas terkait apa? Payungnya gitu lah. Sehingga kita ada subjudulnya, subjudul khusus kita. Yang pro kontra tadi itu apa? Temanya atau judul dari Adek? Saya ngerasa sih lebih ke apa ya, kayak antara keduanya sih. Bisa jadi isi atau judul sih. Masih kurang yakin sih. Soalnya saya pengen ngebahas tentang plus minusnya gitu loh. Apakah
ini bisa jadi solusi atau enggak? Oke, enggak, pertanyaan saya adalah apa yang tadi Ade sampaikan judulnya itu apakah yang diberikan oleh pemilik lomba atau memang dicetus oleh Ade sendiri? Cek. Jadi itunya apa namanya? Judulnya itu ide saya sendiri. Oke, jadi ide itu kan nggak mungkin muncul ide tanpa ada tema besarnya dulu nih. Gitu. Misalnya nih, tema besar dari pemilik lombanya adalah tentang Sustainable Development Goals atau SDGs 2045 misalnya. Pasti kan nanti kita akan memilih sub-indikator dari judul itu. Di dalam SDGs ada pendidikan berkualitas, ada yang namanya kesehatan dan sebagainya. Itu yang perlu juga diperhatikan, Adik. Jadi sebelum kita merumuskan judul pun kita harus tahu tema besarnya apa, mau membahas tentang apa. Baru kemudian kita munculkan judul yang berkaitan dengan tema yang dicetus gitu. Itu satu dulu nih, ini satu. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah ada nih misalnya judul, udah relevan dengan tema, tugas kita berikutnya adalah harus dilihat kriteria daripada jenis esai atau KTI tersebut. Apakah jenisnya itu hanya berupa gagasan aja yaitu opini atau dia merujuk atau merajuk kepada KTI karya tulis ilmiah. Kalau misalnya hanya opini aja, nggak apa-apa judulnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mengacu kepada karya tulis ilmiah, berarti saran dari saya supaya tembus lolos, kalau bisa jangan cuma membahas permasalahannya, pro dan kontranya, tapi membahas juga solusinya apa gitu. Solusi yang solutif gitu ya. Itu saran dari saya. Oke, baik. Gimana? Ya. Oke, terima kasih banyak Kamila. Rinci banget Ya. di konsultasi ya. Silakan, makasih duduk. Makasih ya, Ga. Oke, Kak. Sebelum kita Oke. ke simulasi ya, Ya. kasih kesempatan satu kali lagi untuk bertanya. Mungkin dari Oke. Iwan atau Boys mau ada yang nanya lagi? Emir? Tadi nggak jadi. Haidra jadi. Oke, Haidra, silakan. Oh, udah pegang mic. Sini tepuk. Oke. Masya Allah, Haidra. Sini, Haidra. Perkenalan diri dulu boleh. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidra. Saya ingin bertanya, kenapa kakak bisa kepikiran bahwa jika tidak bisa jadi pertama, jadilah yang terbaik. Jika tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Oh, ini tentang bukunya, Oke. Kak. Oh iya. Ya, Langsung jawab, Mbak. ya silakan, Kak. Oke. Tadi siapa namanya? Haidra. Haidra. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Kenapa kok bisa terpikir dengan judul Be the First, Be the Best, Be the Different tadi ada pemaknaan atau muncul sebuah pemikiran. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, ya jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Sebenarnya itu bukan pemikiran dari saya, tapi pemikiran dari tokoh yang saya pernah wawancara pada saat membuat film dokumenter gitu. Kenapa kok bisa beliau ngasih nasihat itu? Karena kita melihat momen saat ini adik-adik sekalian. Kadang kan pernah ada momen di mana kalau kita refleksi ke diri kita sendiri ya, kadang kita tuh ketika dalam hidup ya seringkali kan membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam buku ini itu mengajak benar-benar dalam diri kita gitu bahwasanya kenali diri kita lebih mendalam dan miliki prinsip. Kalau kita nggak bisa menjadi orang yang pertama melakukan sesuatu, maka jadilah orang yang terbaik di dalam melakukan sesuatu tersebut. Dan kalaupun nggak bisa ngelakuin yang terbaik, artinya ya nggak maksimal, ya jadilah yang berbeda gitu loh. Nah, pilihannya itu ada 3 dalam proses kita
mengenali diri kita atau potensi kita. Atau sederhananya saat kita meraih impian kita, pasti kan ada yang namanya nanti ada up and down-nya kan. Nah, artinya apa? Pada saat kita lagi putus asa, untuk memunculkan kembali impian itu agar kita bisa bergerak mencapainya, maka milikilah pemikiran yang seperti tadi. Oke, mungkin saya nggak bisa nih, misal impiannya adalah hafal 30 juz, misalnya. Kalaupun nggak bisa hafal 30 juz, ya minimal di bawah itu. Gitu. Jangan sampai kita menghilangkan impian tersebut, adik-adik sekalian. Itu sederhananya kalau kita merefleksikan pemikiran tadi dengan kondisi nyata. Yang kedua lagi nih, saya juga ketika menuliskan impian juara 1 SN nasional juga punya pemikiran, oke, kalaupun nanti saya nggak juara 1 di tingkat nasional nggak apa-apa, minimal nanti juara 1 di tingkat regional gitu ya, Bali Nusra misalnya contoh. Artinya pemikiran tersebut itu muncul untuk memotivasi diri kita agar apapun kondisi kita, jangan pernah berhenti dan berputus asa. Kalau kita nggak bisa jadi yang pertama dalam suatu kebaikan itu, ya jadilah yang terbaik. Karena yang terbaik belum tentu menjadi yang pertama kan, itu kan intinya. Dan orang yang terbaik belum tentu yang berbeda gitu. Maka ya, adik itu boleh memilih ketiga hal itu. Kalau tips dari saya itu boleh tuh menjadi berbeda atau be different. Kenapa? Karena setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Dan kita cukup bergerak dengan ranah yang udah kita dikasih sama Allah gitu. Misalnya potensi kita dalam hal A, ya udah bergeraklah gitu. Artinya jangan membandingkan diri kita dengan orang yang punya potensi, misalnya dia bisa nyanyi, sementara kita bisanya nulis. Kalau kita mengukur kesuksesan kita dengan orang yang bisa nyanyi, akan berbeda, karena indikatornya aja tuh berbeda gitu deh. Misalnya tadi, orang yang nyanyi dengan orang yang nulis kan beda skillnya kan, beda kemampuannya kan, nggak mungkin disamakan kesuksesannya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau nggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, maka jadilah yang berbeda. Nah, menjadi yang berbeda inilah yang maksudnya adalah kita bergeraklah dengan jalan yang kita pilih, dengan jalan yang kita bisa. Dan jangan paksakan diri kita berada pada jalur kesuksesan orang lain. Ibaratnya jangan memaksakan ikan untuk terbang, dan jangan memaksakan burung untuk berenang, karena setiap kita punya potensi dan keunikannya masing-masing. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Kak. Tepuk tangan, teman-teman. Ya, jadi be yourself ya, Kak ya. Ya, betul. Be yourself. Dengan tema sekarang, nih teman-teman, kakaknya akan mengadakan semacam kuis. Oke, Kak, saya informasikan dulu ya. Teman-teman, alat tulisnya udah dibawa, kertas, pensil atau pulpen. Oke, hasilnya nanti akan dikumpulkan, difotokan ke Kamila ya kan, nanti akan diinformasikan. Jadi teman-teman tadi, Ibu udah bilang beberapa kan ada tambahan nilai untuk ya bahasa Indonesia yang tadi bertanya dan review bukunya. Jadi untuk kuis ini, ya untuk kuis ini pastikan teman-teman pikirkan dengan matang-matang, dengan baik, tidak asal mengisi, tidak asal menulis, karena nanti akan disampaikan kepada Kamila. Jadi apakah sudah siap? Oke, silakan kertasnya, tulis. Bawa semua? Oke, Kak. Teman-teman sepertinya udah bisa mulai. Oke, sepertinya sudah ada PowerPoint yang ditampilkan di sana. Jadi ini pertanyaan juga ada di sana kok. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita diajak untuk mengenali potensi diri kita. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu nih potensi dirinya, cuman kita coba refleksi lagi agar apa yang menjadi potensi kita itu bisa benar-benar relate dengan
apa yang Allah mau dalam diri kita. Seperti itu. Oke, langsung aja. Next slide. Next, bersiap-siap Oke. teman-teman. Baca atau enggak? Jadi langkah pertama, tuliskan kegiatan yang sangat Anda sukai, bahkan sampai lupa waktu saat bergelut dengannya. Tulislah sebanyak-banyaknya, ya minimal 9 ya. Nanti kalau Tuliskan. ya, tuliskan minimal 9 kegiatan yang adik-adik sukai. Bahkan kalau ngerjain itu tuh bikin lupa waktu gitu. 9. Jadi sekarang tuh kita flashback ke keseharian kita. Oke. 9 ya. Kegiatan yang kita sukai dan kalau kita ngerjain itu tuh sampai lupa waktu. Ya, tulis sekarang. Oke Kak, sedang menulis. Teman-teman silakan tulis 9 yang disukai. Biasanya sampai lupa waktu nih, apain aja? Zaidan jawab sholat. Zaidan. Dia bener kan? Masih ada waktu, boleh berpikir lagi ya Kak. Berapa lama ini Kak waktunya Kak? Tergantung Mbak Mumun aja deh yang tahu kondisi di sana. Berapa lama ini? Teman-teman 1 menit lagi. 1 menit lagi ya Kak. Iya. Karena ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Ada 3 lagi kayaknya. Ya. Oke, 40 detik lagi. Diberi nama kertasnya ya. Bukunya diberi nama. Oke, cukup teman-teman. Nanti kalau ingat bisa ditambahkan ya. Ya, betul. Nah, langkah 1. Bisa kita lanjutkan teman-teman. Oke. Oke. Ya. Langkah 2. Nah, oke. Sekarang perhatikan. Tanyakan pada diri dari banyaknya kegiatan tersebut dari langkah 1 tadi ya. Dari kegiatan langkah 1 tadi, manakah kegiatan yang tidak membuat Anda merasa kelelahan meskipun sebenarnya Anda sedang lelah? Kegiatan yang membuat Anda tetap merasakan kebahagiaan dalam hati. Jadi, kalau misalnya di dalam 9 kegiatan tadi, ada kegiatan yang menurut kamu kegiatan itu tidak membuat Anda merasa kelelahan, maka pertahankan. Tapi kalau sebaliknya dicoret, gitu ya. Paham maksudnya? Silakan coret beberapa agenda atau kegiatan yang tadi kamu tulis yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang kedua ini. Kalau misalnya kegiatan yang tidak membuat Anda merasa kelelahan, pertahankan agenda itu. Jangan dicoret. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kamu coret. Ya, jadi Kegiatan, ya. ya Kak, pikirkan mana yang melakukannya itu dengan senang, yang kalian Ya. terpaksa tidak lelah melakukannya. Berarti itu biarkan saja. Kalau melakukannya merasa lelah, capek, itu kamu coret. Ya, betul. Belajar bahasa Indonesia katanya bikin capek. Astagfirullah. Ya, ditulis aja dulu. Oke. Jadi yang membuat adik-adik itu bahagia, ngelakuinnya nggak terpaksa, itu dipertahankan. Kalau sebaliknya itu dihapus atau dicoret. Nggak usah. Ada yang dicoret.
Beda lagi kalau kamu habis nonton, kamu bikin review filmnya. Kan lebih tapi produknya. Apakah sudah teman-teman? Masih mikir-mikir? Itu tadi. Itu pertanyaannya nomor 2. Coret yang membuat kamu lelah saat melakukannya atau tidak menyenangkan. Oh, nggak ada. Nggak ada katanya, Kak. Banyak yang nggak ada coret. Oke, nggak apa-apa, lanjut lagi. Lanjut, berarti udah cukup? Ya, Ya, teman-teman udah cukup? Sabar, Pak Donjai, sabar. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya, Kak. Boleh, ya. silakan Pak Alif. Dari daftar kegiatan yang masih Anda pertahankan, manakah dari kegiatan tersebut yang pernah membuat Anda mendapat apresiasi dari orang lain? Ini lebih tinggi nih, syaratnya. Dari kegiatan itu, mana yang pernah mendapat apresiasi dari orang lain? Silakan dipilih dan mencoret yang tidak termasuk pada pertanyaan tersebut. Kalau nggak pernah diapresiasi, ya dicoret gitu. Kalau pernah diapresiasi, berarti dipertahankan. Apresiasi itu bisa dalam bentuk pujian, boleh dikasih sertifikat juga boleh gitu ya. Misalnya masak, wah masakan kamu enak banget gitu. Itu kan bentuk apresiasi, berarti dipertahankan. Iya, kamu kenapa cuma seneng? Kamu seneng. Aja di sini tadi capek dicoret. Misalnya bermain game. Bermain gamenya itu pernah dapat juara. Itu kan apresiasi kan? Dapat misalnya uangnya atau penghargaan dalam bentuk sertifikat gitu ya. Oh, jadi bisa ya, Kak. Oke, teman-teman. Nggak apa-apa. Katanya ada beberapa yang dicoret tapi mendapatkan apresiasi, Kak. Kok bisa dicoret? Apa? Bikin lelah katanya tapi dapat apresiasi. Berarti itu gimana, Kak? Kita connect-nya ke langkah ketiga tadi. Langkah ketiga. Jadi kita tinggalkan yang nomor langkah kedua. Itu kan udah lewat tuh. Jadi jangan disangkut pautkan. Oke, Sekarang berarti masuk langkah 3. Iya. lanjut langkah 3 ya. Silakan teman-teman. Udah? Shoki udah? Rizky? Sudah semuanya? Butuh waktu katanya, Kak. Sebentar lagi. Oke, ditunggu. Baik. Udah. Ngapain? Naik? Oke. Oh. Enggak lah kan kamu dancing. Tapi kan capek, Bu. Ya, tapi kan itu Kan questionnya kegiatan yang you don't really care if you're tired. Forget the second step. Langkah 3 itu balik lagi ke sini gitu. Ya, jadi abaikan langkah kedua teman-teman. Langsung lihat pertanyaan pertama. Pilihannya apakah manakah yang diapresiasi, yang mendapatkan apresiasi di poin-poin pertama yang kalian tulis. Iya, jadi langkah 1, 2 tuh udah lewat ya. Sekarang kita langkah 3 nih. Jadi pertanyaan di sebelumnya itu ditinggalkan aja. Sekarang kita pertanyaan ketiga yang kita fokuskan. Oke. Iya, Kak? Dari- Ya, gimana? Enggak. Silakan Mbak Mumun lanjut. Baik, cukup teman-teman. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke. Oke, kita lanjutkan, Kak. Bisa Langkah 4. silakan. Mohon Oke. boys, nanti dulu diskusinya. Oke. Oke, yang keempat, dari daftar kegiatan yang tersisa, coba kembali bertanya pada diri,
manakah kegiatan di masa depan yang memiliki potensi menjadikan Anda dibayar mahal karenanya. Tidak mengapa jika Anda belum mengetahui caranya, yang penting Anda meyakini. Jadi yang keempat ini tanya pada diri, mana dari agenda itu yang kalau kita ngelakuinnya itu dapat cuan gitu. Kita dibayar gitu ya. Gitu. Yang menghasilkan uang gitu. Ini Yang langkah keempat. mana yang akan menghasilkan uang? Pilih teman-teman. Agak ribut nih Kak kondisinya mereka di Oke. Yang sekiranya ini berpotensi dapetin uang deh kayaknya gitu. Walaupun kita sekarang tuh kayaknya belum pasti banget dapat, ya nggak apa-apa. Kayaknya itu tetap dipertahankan. Kayaknya ini bakal dapetin uang deh gitu. Kayaknya aja tuh nggak apa-apa, tetap dipertahanin. Meskipun kalian belum yakin bahwasanya itu bakal ngasilin uang. perhatikan. Ya, mohon maaf Kak agak ribut. Mereka ternyata saling berdiskusi. Oh, Masih ya, masih teman mana nih? Ada beberapa yang gimana ya Kak mau nanya? Gimana nggak menghasilkan? Gak ada, Bu. Oh nggak ada. Katanya beberapa kegiatannya kayaknya nggak menghasilkan nih untuk kedepannya. Lagi dicoret berarti, dicoret dicoret. berarti. Iya, dicoret. Kalau Eh, nggak menghasilkan uang, dicoret aja agendanya. Dicoret aja. Ya, Baik. Apakah sudah? Di sini udah? Ca udah, Ca. Syafa? Udah. Oke, udah? Boys udah? Ada yang belum? Kamu apa? Itu barisan. Nah, kalau di rumah saya masak kan diberi. Oke, sudah katanya Kak. Bisa oke. kan? Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Terakhir, semuanya Next. perhatikan. Next. Next. Ada lagi Pak Alif next. Nah, terakhir nih. Tanyakan pada diri Anda, adakah manfaat yang dihasilkan apabila Anda melakukan kegiatan ini? Yang tidak Anda coret sejak awal sampai akhir. Ada nggak sih yang sampai di pertanyaan yang kelima ini tuh Anda pertahankan? Gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kelima ini tanyakan pada diri agenda yang masih bertahan, yang nggak dicoret itu, apakah eh, tanyakan apakah Allah akan meridhoi kegiatan tersebut. Kemudian jika ya, biarkan, namun jika tidak silakan coret. Jika semua daftar kegiatan tadi Anda coret semua pada pertanyaan kelima atau tahap kelima ini, maka tidak masalah. Ulangi lagi langkah-langkah tersebut dan ingat bahwa potensi itu tidak harus hal yang besar selama itu bermanfaat walau kecil atau sederhana, namun Allah ridho maka kembangkanlah. Jadi kalau misalnya di pertanyaan kelima, dengan pertanyaan kelima ini ada nggak sih manfaatnya kalau saya ngelakuin ini, terus ridho nggak sih Allah kalau saya ngelakuin ini? Kalau misalnya tidak ridho atau tidak bermanfaat dan Anda hapus, maka nggak masalah, diulangi lagi aja di pertanyaan pertama tadi. Artinya apa? Berarti dalam kegiatan sehari-hari kita tuh harus ada yang dirubah gitu, harus ada yang diganti agar kita benar-benar tahu dan punya potensi diri itu tadi. Gitu Mbak. Silakan lanjut ke langkah 5 ini. Baik Kak, teman-teman sedang eliminasi atau mempertahankan nih beberapa poin-poinnya. Jadi bermanfaat aja tuh nggak cukup ya, tapi juga harus lihat ridho nggak sih Allah sama agenda ini. Gitu. Oke, yang bermanfaat teman-teman udah gitu, yang diridai Allah, yang halal, yang baik. Ya, Ya.
Kalau niatnya baik kan Bu. Oke, sudah selesai teman-teman? Cukup? Sudah ada satu paling tidak? Adakah yang bertahan Oke, dari Kak. agendanya? Ada yang bertahan? Apa kira-kira kegiatannya? Siapa? Mungkin satu orang ya Kak untuk membacakan ya. Boleh, boleh. Siapa? Sisa apa masak? Halo, nama saya Noval dan untuk nomor 5 saya menjawabnya itu ada masak, ada sholat dan membaca Al-Quran. Untuk alasan masak itu karena jika kita bisa masak, kita bisa membuat makanan-makanan yang enak bagi orang-orang lain seperti membagi kebahagiaan dalam memakan dan juga sholat dan baca Al-Quran lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pernah ini, berarti pernah dipuji ya masakannya ya, enak ya? Ya, kebetulan Novel itu kadang buka order juga Kak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Itu menghasilkan cuan juga kan? Ya betul, jadi bisa pesan ke Novel. Bermanfaat juga kalau dibagi-bagikan kan untuk sedekah. Amin. Oke, ada lagi teman. Satu lagi deh, perempuan. Berarti Novel harus pertahankan itu. Itu bisa menjadi salah satu modal untuk menjalankan mission of life-nya. Karena nanti kan di akhirat itu kan kita bakal ditanya nih, apa amalan terbaik kita. Nah, bisa jadi Novel menjadikan amalan terbaiknya adalah masak. Dengan indikator tadi, membahagiakan orang, menghasilkan uang juga untuk membantu orang kan, dan sebagainya gitu. Betul, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya bermanfaat. Teman-teman yang lain juga itu ya Kak, kegiatannya bisa dipilih, dipikirkan lagi mana yang bermanfaat dan mana yang kurang bermanfaat bisa dikurangi begitu ya Kak. Betul. Teman-teman, ada yang mau menyimpulkan satu sebelum kita tutup sesi book review ini? Ada yang mau memberi kesimpulan? El, yang tadi be the first video. Oke Kak, satu sebagai penutup ada salah satu yang akan memberikan kesimpulan ya Kak. Silakan. Menurut aku kan Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku bakalan nyimpulin yang tadi kakak bicarain, tapi sesuai persepsi aku. Jadi kalau yang tadi aku dengar, menurut aku be the first itu artinya kita kayak mencari tujuan kita, terus kita lebih mengenali diri kita gitu, supaya kita bisa tahu kita mau ngapain sih ke depannya. Terus menurut aku untuk be the best itu adalah cara-cara kita untuk meraih itu. Ya, habis itu untuk yang be different adalah ketika kita sudah menjadi be the best, kita mencoba untuk berbeda dari yang lain-lainnya. Udah gitu. Terima kasih El. Itu dia Kak. Oke, teman-teman tepuk tangan sekali lagi untuk Kamila. Ya, dan teman-teman semua yang ikut berpartisipasi hari ini. Oke Kak, setelah ini ada informasi Kak. Jadi minta doanya kami akan ya. Oke, kami akan kelas 10, teman-teman semuanya akan pergi dengan para anak duafa, anak yatim untuk berbelanja bersama-sama di mall. Jadi Masya Allah. ya, mereka akan mendampingi teman-teman yang lain, teman-teman duafa dan yatim untuk membeli baju dan lain-lain gitu Kak. Jadi mohon Masya doanya Allah. lancar. Luar biasa, semoga lancar ya. Berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kak Mila, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali sudah diundang.
Baik, terima kasih banyak atas sharingnya teman-teman. Mari kita ucapkan bersama-sama terima kasih kepada Kamila, kemudian say goodbye ya. Ya. Oke, Oke, 1, 2, 3 teman-teman. Terima kasih Kamila atas waktunya. sama-sama. Oke. Oke, kami akhiri ya Kak hari ini. Ya, Mohon maaf saya, Ibu Mumun, teman-teman. Ibu Mumun minta maaf jika ada salah. Kamila mohon maaf jika ada keterlambatan hari ini. Jika ada salah, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh bersiap Bu Ayu. Ada informasi.